Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 551 sampai 555. Seberapa besar hendaknya kasih setiap orang terhadap gereja? Seperti seorang anak yang baik selalu berdoa bagi ibu yang mengasihinya, demikian juga hendaknya setiap jiwa Kristiani selalu berdoa bagi gereja, bundanya. Maka, apa yang harus dikatakan tentang kita, para biarawati yang telah membuat komitmen istimewa untuk berdoa bagi gereja? Sungguh besar kerasulan kita, meskipun kerasulan itu tersembunyi. Segala hal kecil-kecil yang kita lakukan setiap hari akan ditempatkan pada kaki Tuhan Yesus sebagai persembahan penyilihan bagi dunia. Tetapi agar persembahan kita berkenan di hati Allah, persembahan itu harus murni. Dan agar persembahan itu murni, hati kita harus dibebaskan dari keterikatan kodrati, dan segala perasaannya harus diarahkan kepada Sang Pencipta, sambil mencintai segala makhluk dalam Dia dan seturut kehendaknya. Dengan berbuat demikian, setiap orang yang gigih akan membawa sukacita kepada gereja. Di samping kaul, aku melihat satu peraturan yang amat penting. Memang semua peraturan itu penting, tetapi aku menempatkan yang satu ini pada tempat pertama, dan peraturan ini adalah silensium. Sungguh, kalau peraturan silensium ini ditaati secara ketat, aku tidak risau mengenai hal-hal yang lain. Para perempuan sangat senang berbicara, tetapi Roh Kudus tidak berbicara kepada jiwa yang tidak tenang dan bawel. Roh Kudus berbicara lewat bisikan-bisikan yang lembut kepada jiwa yang hening, pada jiwa yang tahu bagaimana berdiam diri. Kalau silensium dipatuhi secara ketat, tidak akan ada gerutu, kebencian, caci maki, atau gosip, dan kasih kepada sesama tidak akan ternodai. Singkat kata, banyak kesalahan akan dihindarkan. Bibir yang diam adalah emas murni, dan ia memberikan kesaksian tentang kesucian yang ada di dalam hati. Tetapi, aku mau langsung berbicara mengenai peraturan kedua, yakni berbicara. Berdiam diri ketika harus berbicara adalah suatu kekurangan, bahkan kadang-kadang merupakan suatu dosa. Maka hendaknya semua suster ambil bagian dalam rekreasi, dan superior hendaknya tidak membebaskan mereka dari kewajiban ini, kecuali karena suatu hal yang sangat penting. Rekreasi hendaknya berlangsung dalam kegembiraan, tetapi menurut semangat ilahi. Rekreasi adalah kesempatan untuk semakin saling mengenal. Hendaknya setiap suster mengungkapkan pikirannya dengan segala kesederhanaan hati
untuk pembangunan hidup sesama suster, dan bukan dengan semangat kesombongan atau yang dilarang oleh Allah dengan cara bertengkar, karena cara ini tidak selaras dengan kesempurnaan dan tidak selaras dengan semangat panggilan kita yang secara istimewa hendaknya ditandai dengan kasih. 2 kali sehari akan ada rekreasi selama setengah jam. Kalau seorang suster melanggar silensium di luar waktu rekreasi, seketika itu juga ia harus mengakui kesalahannya di hadapan superior dan minta hukuman. Dan superior hendaknya menghukum pelanggaran-pelanggaran ini dengan hukuman publik. Kalau tidak, ia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Klausura. Tak seorang pun dapat memasuki klausura tanpa izin khusus dari pimpinan gereja setempat. Dan izin itu hanya dapat diberikan dalam keadaan yang sangat khusus. Misalnya, pelayanan sakramen kepada suster yang sakit untuk mempersiapkan mereka menghadapi ajal. Dan untuk upacara pemakaman, bisa jadi ada kebutuhan untuk membiarkan seorang pekerja masuk klausura untuk melakukan beberapa perbaikan. Tetapi untuk ini dituntut suatu izin khusus sebelumnya. Pintu klausura hendaknya selalu dikunci dan hanya superior yang akan memegang kuncinya. Penggunaan kamar tamu. Tidak seorang suster pun akan menggunakan kamar tamu tanpa izin khusus dari superior. Dan superior hendaknya tidak mengizinkan kunjungan yang terlalu sering. Mereka yang sudah mati bagi dunia hendaknya tidak kembali lagi ke sana. Juga tidak melalui percakapan-percakapan. Tetapi kalau superior menganggap baik untuk mengizinkan seorang suster pergi menerima kunjungan di kamar tamu, hendaknya ia mematuhi arahan-arahan berikut. Ia sendiri hendaknya menemani suster itu. Dan kalau ia tidak dapat melakukannya, ia hendaknya mengatur agar ada seorang suster yang menggantikannya. Suster pengganti ini akan terikat dengan kerahasiaan dan tidak boleh menceritakan apa yang ia dengar. Tetapi ia harus memberitahukan segala sesuatu kepada superior. Percakapan harus singkat, kecuali kalau ada izin untuk menggunakan waktu yang lebih lama demi orang yang telah datang berkunjung. Tetapi tirai hendaknya tidak dibuka kecuali untuk hal-hal yang sangat khusus, seperti kalau seorang ibu atau bapak dengan mendesak minta agar tirai dibuka. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.